Halo Sobat 100, masih dengan Katri di sini dalam program 100 Institute. Nah, kita masih membahas untuk fungsi dan pemodelannya ya, teman-teman. Nah, kali ini kakak akan ngebahas untuk fungsi rasional. Kita sudah belajar mengenai definisi dari asimtot, gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar untuk menentukan asimtot dari suatu fungsi, gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari 3 bentuk. Yang pertama, bentuk fungsi rasional dengan derajat pembilangnya itu lebih kecil daripada derajat penyebut. Nah, misalkan gini, kakak punya bentuknya adalah fx sama dengan dx plus e per ax kuadrat plus bx plus c. Kita lihat di sini, berarti derajat si pembilang itu lebih kecil ya, karena ini fungsi linear, dan derajat penyebutnya di sini ada fungsi kuadrat. Untuk yang pembilang yang di atas kakak sebut dengan gx, dan untuk yang penyebut itu kakak sebut dengan si hx. Yang pertama adalah asimtot vertikal atau asimtot tegak, gitu ya. Nah, itu diperoleh kapan? Diperoleh ketika si hx atau penyebut ini itu adalah sama dengan 0. Nah, kebetulan di sini adalah fungsinya adalah fungsi kuadrat. Jadi ketika fungsi kuadrat ini sama dengan 0, maka akan diperoleh dua solusi kan ya. Katakanlah x sama dengan p dan x sama dengan q. Berarti itu yang kita sebut sebagai asimtot vertikal atau asimtot tegaknya. Ada dua. Oke, nah berikutnya adalah asimtot horizontal. Asimtot horizontal untuk fungsi ini itu adalah y sama dengan 0. Dari mana kak dapatnya? Sebelumnya kak sudah infokan adalah untuk menggunakan pendekatan atau limit fungsinya ketika x mendekati tak hingga. Ketika derajat pembilang itu lebih kecil daripada penyebut, jadi nilai limit untuk fungsinya ketika x mendekati 0 itu akan menuju ke 0. Makanya y sama dengan 0. Sampai situ oke? Nah, untuk yang terakhir adalah untuk asimtot miringnya. Asimtot miring itu diperoleh ketika derajat pembilang itu akan lebih besar daripada derajat penyebut. Sedangkan contoh atau bentuk yang pertama ini adalah derajat pembilang lebih kecil daripada derajat penyebut. Makanya asimtot miringnya itu tidak ada. Sampai sini udah clear? Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Bentuk yang kedua, yaitu jika derajat pembilangnya itu sama dengan derajat penyebutnya. Misal kakak punya fungsinya di sini adalah ax plus b dibagi dengan cx plus d. Di mana si ax plus b biar gampang kakak sebut dengan si gx dan cx plus d kakak sebut dengan hx. Jadi di sini sama-sama fungsi linear ya untuk penyebut sama pembilangnya. Nah, kalau seperti ini sama, kita tentukan untuk asimtot tegaknya dulu atau asimtot vertikal. Berarti hx sama dengan 0. Jadi kalau di sini dapatnya 1 karena kan fungsi linear ini pembuat nolnya cuman ada satu nilai, gitu ya. Oke. Yang kedua adalah asimtot horizontal. Asimtot horizontalnya caranya sama. Kita gunakan untuk limit fungsinya ketika x mendekati tak hingga. Ketika limit fungsi ini mendekati tak hingga untuk nilai x-nya, berarti kita lihat pangkatnya ya, derajat atas sama bawah ternyata sama. Berarti untuk asimtot horizontalnya atau asimtot datarnya adalah tinggal ambil koefisien x yang di atas dengan yang di bawah. Jadi a per c. Oke, sudah cukup jelas. Diperolehnya dari nilai pendekatan atau limit fungsinya ketika x mendekati tak hingga, gitu ya. Itu kita peroleh di sini. Ketika pangkatnya sama, tinggal ambil koefisien dari pangkat tertingginya tersebut. Oke, nah berikutnya asimtot miringnya gimana kak? Balik lagi, asimtot miring itu akan diperoleh kalau misalkan pembilang ini derajatnya akan lebih besar daripada derajat penyebut. Kalau ini kan sama, berarti asimtotnya tidak ada. Oke. Nah, sekarang kita bentuk ketiga. Untuk yang bentuk ketiga ya, di sini kita punya derajat pembilang itu lebih besar daripada derajat penyebutnya. Nah, misalkan kakak punya di sini fx itu sama dengan ax kuadrat
plus bx plus c dibagi dx plus e. Kita lihat derajat pembilangnya itu lebih besar daripada derajat penyebut. Di sini ada fungsi kuadrat di pembilang dan ada fungsi linear di penyebutnya. Biar gampang, kakak misalkan yang pembilang itu gx, penyebut itu hx, gitu ya. Ada dua fungsi di sini. Untuk yang pertama, kita akan mencari yang namanya asimtot vertikal atau asimtot tegak. Sama ya, konsepnya asimtot tegak itu selalu diperoleh dari penyebut sama dengan 0. Berarti di sini hx itu sama dengan 0. Nah, asimtot horizontalnya atau asimtot datarnya di sini tidak ada. Kenapa? Karena untuk nilai fungsi ketika x mendekati tak hingga, untuk pendekatannya itu menuju ke tak hingga juga. Oke, jadi tidak ada untuk asimtot horizontalnya. Nah, untuk yang terakhir adalah asimtot miringnya. Jadi hasil bagi ya dari gx dibagi dengan hx. Jadi ketika gx dibagi dengan hx, maka akan didapat hasil baginya. Nah, hasil bagi ini yang kita sebut sebagai asimtot miring. Oke, nah berarti hati-hati untuk membaginya ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, sebelumnya kan sudah belajar polinom, jadi sudah tahu bagaimana cara untuk membaginya untuk fungsi seperti ini, gitu ya. Nah, nanti yang akan kita ambil adalah hasil baginya saja untuk menentukan asimtot miringnya. Oke, sampai sini sudah cukup jelas? Sudah clear ya? Nah, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa melanjutkan untuk melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Oke, terima kasih dan selamat belajar.